Oke, langsung aja kita mulai materi sekarang, yaitu tentang pengenalan tentang Linux. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan mencoba mengenal Linux lebih jauh. Jadi, saya akan bahas tentang Linux sedetailnya. Ya. Oke, langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, di sini Linux adalah sistem operasi yang multitasking, multi-user, dan free software. Terus Linux juga merupakan turunan dari sistem operasi Unix. Dan Linux bersifat portable. Tidak, maksudnya portable itu tidak tergantung pada perangkat keras tertentu. Sehingga dapat digunakan mulai dari platform notebook hingga PC sampai kepada smartphone. Terus Linux juga diciptakan oleh Linux Torvald. Nah, ini sesuai dengan namanya Linux, ya, diciptakan oleh Linux Torvald dan diperkenalkan kepada publik ini tahun 91 bulan November, ya. Jadi Linux mulai diperkenalkan ke publik itu November tahun 91. Nah, ini Linux juga dikenal dengan open source. Makanya kode programnya Linux ini dapat diperoleh secara gratis untuk dikembangkan oleh publik. Makanya kini sekarang Linux ini berkembang cepat. Jadi distro-nya ini banyak gitu, ya. Karena source code-nya disebarluaskan, boleh dimodifikasi dan dikembangkan oleh siapa saja. Dan masing-masing para programmer di seluruh dunia ini mengembangkan Linux sesuai dengan di negaranya masing-masing. Nah, tadi di atas itu Linux merupakan sistem operasi yang multitasking. Apa sih multitasking itu? Terus multi-user dan free software. Multitasking di sini adalah, jadi dalam satu sistem operasi ini bisa membuka banyak tugas-tugas. Seperti dalam satu sistem operasi Linux kita bisa membuka OpenOffice, terus aplikasi web browsingnya seperti Chrome, dan seterusnya dalam waktu yang bersamaan. Begitu juga Linux disebut juga multi-user. Sistem operasi yang multi-user maksudnya dari sistem operasi Linux ini kita bisa remote dari user-user yang berbeda, ya. Jadi banyak user ini bisa meremote Linux gitu, ya, satu Linux tersebut. Atau kalau realnya kita misalnya ada server Linux, ini si user yang ingin mau akses ke server Linux tersebut bisa dengan SSH, ya. SSH melalui aplikasi putih. Nah, ini bisa banyak user yang mengakses ke server Linux tersebut gitu, ya. Nah, itu maksud dari multi user. Dan free software. Ini softwarenya ini free, ya. Bisa di-download di website distronya masing-masing gitu, ya. Free gitu, ya. Seandainya berbayar pun murah gitu, kayak Red Hat Enterprise Linux itu dibanding kita menggunakan Windows, ya. Oke, di sini tadi terkait dengan sistem operasi yang multitasking, multi-user, dan free software kita udah bahas. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, Linux di sini menggunakan logo penguin, ya. Kenapa memakai logonya penguin? Karena dahulu ada sejarahnya. Linux itu si Linux Torvald, pencipta Linux itu, dia sempat pernah berjalan ke daerah Afrika gitu. Kemudian digigit oleh penguin tersebut sehingga dia demam berhari-hari. Nah, di situ menggunakan maskot dari penguin ini tujuannya saat launching dari Linux tersebut orang akan demam gitu, ya. Masyarakat akan demam sehingga langsung booming terkait penggunaan Linux tersebut gitu. Terus berikutnya
Kita lanjut ke Linux lagi, slide yang berikutnya, yaitu Linux disusun berdasarkan standar sistem operasi POSIX, yaitu Portable Operating System Interface, yang diturunkan berdasarkan fungsi kerja Unix. Jadi sistem operasi yang ada itu kan kalau kita kenal itu ada Unix, Windows, dan Linux. Nah, Unix ini sistem operasi yang berbayar, Windows juga berbayar gitu ya, dan mahal. Tapi kalau Linux ini free software tadi seperti disebutkan, kita bisa download OS-nya di masing-masing distro. Nanti apa itu distro kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, ini terkait dengan Unix. Unix ini sebuah sistem operasi yang secure ya, aman. Makanya Linux ini turunan dari sistem operasi yang benar-benar aman juga, tapi bedanya Linux ini free software. Oke, kita lanjut. Nah, mengapa kita menggunakan Linux? Nah, di sini karena Linux itu security-nya tadi ya. Security-nya di sini Linux akan menjaga dari malware dan virus gitu. Jadi kalau misalnya ada virus yang menghancurkan Windows itu gitu ya, mencoba merusak Windows, ini kalau virus ada tersebut kita taruh di sistem operasi Linux, ini tidak berfungsi gitu ya, karena sudah berbeda gitu ya lingkungannya. Begitu juga malware. Malware ini kalau kita menggunakan sama-sama menggunakan sistem operasi, ada yang menggunakan Windows, ada yang menggunakan Linux, kita coba browsing gitu ya, browsing terus gitu ya ke situs-situs yang memang mungkin ini ya banyak malware dan sebagainya. Nah, ini akan berbeda ya yang menggunakan Windows dengan Linux. Linux ini agak lebih kuat gitu ya dari serangan malware ya. Nah, itu makanya security-nya agak lebih baik lah. Berikutnya juga no blue screen of death. Jadi Linux ini jarang hang, jarang blue screen ya istilahnya, jarang crash. Jadi kan kita tahu server-server yang ada ini, misalnya contoh server di perusahaan A, ini server ini tidak akan dimatikan gitu ya, terus diakses 24 jam nonstop, terus server tidak dimatikan. Nah, ini kalau tidak adanya virtual memory ya gitu ya, ini bisa menyebabkan crash ya. Makanya nanti di bahasan berikutnya ada tentang istilah virtual memory atau swap. Jadi makanya Linux itu jarang hang ya, diakses 24 jam nonstop, terus jarang blue screen. Berikutnya lagi, Linux itu price-nya lebih murah dibanding OS yang lain gitu ya, atau bisa juga free gitu ya, free software ada gitu ya, kita bisa download di distronya. Terus kita bisa bandingkan gitu ya, kita kalau mau invest antara katakanlah Windows dan Linux gitu ya, kita compare. Nah, itu di Windows aja, OS-nya aja berapa biayanya gitu untuk membeli sistem operasi tersebut, belum Office-nya, belum aplikasi-aplikasi yang lain yang basisnya Microsoft. Ini kalau totalnya ini bisa mahal dibanding kita menggunakan Linux. Ini satu sistem operasi Linux ini, dia di dalamnya ini banyak aplikasi-aplikasi, tinggal saat instalasi ini kita bisa checklist ya, mau diaktifkan aplikasi apa gitu ya, tinggal di checklist. Nanti pas saat selesai instalasi, nanti aplikasi tersebut sudah ikut di dalam sistem operasi Linux tersebut gitu ya. Jadi inilah kelebihan-kelebihan dari Linux. Oke, kita lanjut lagi. Linux itu ease of use ya. Jadi mudah digunakan. Dahulu emang Linux ini susah digunakan ya, karena basisnya command line. Ya. Terus saat instalasinya kita harus mengenal perangkat-perangkat device tersebut gitu ya. Tapi sekarang sudah GUI ya, graphical user interface, sehingga kita dalam instalasinya sama seperti kayak Windows gitu ya, mudah gitu ya. Begitu juga sudah distandarisasi terkait dengan lingkungannya gitu ya, jadi hampir sama dengan Windows, sehingga
setidaknya yang menggunakan Windows ini akan bisa beralih migrasi cepat ke Linux karena sudah distandarkan gitu ya. Terus run fast in all PC, ini berjalan cepat di PC-PC lama juga berjalan cepat gitu ya. Karena Linux ini di distronya Linux ini ada yang Linux yang untuk berjalan di katakanlah di flash disk, di disket ya, di CD atau di komputer-komputer yang memang spesifikasinya rendah gitu ya, ada gitu ya, minimize gitu ya. Jadi dia portable juga dan sebagainya. Nah inilah diantara mengapa kita harus menggunakan Linux gitu ya, karena kelebihan-kelebihannya. Selain itu, kalau nanti mungkin bergelut di bidang IT gitu ya, nanti rata-rata backbone server ya yang ada di belakangnya itu rata-rata menggunakan OS-nya Linux gitu ya, karena stabil, security-nya ya, terus jarang hang dan sebagainya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini saya jabarkan lagi detailnya tentang keuntungan menggunakan Linux. Jadi tadi kan kita udah bahas tentang multitasking, multi-user ya. Nah, berikutnya ada virtual memory. Nah, ini virtual memory ini seolah-olah kita punya memori fisik gitu ya. Jadi ini akan memanfaatkan hard disk yang mungkin space-nya agak lebih besar dibanding memori fisik gitu ya. Jadi saat instalasi Linux ini kita bisa ngasih space 2 kali dari memori fisiknya atau boleh lebih gitu ya. Jadi sewaktu-waktu fisik dari memori ini terpakai full, ini dia akan dilarikan ke hard disk sehingga seolah-olah jadi memori fisiknya ini tidak penuh gitu ya, karena dia share dengan hard disk tersebut gitu ya. Berikutnya tadi free software kita udah bahas ya. Terus juga open source juga tadi, makanya Linux ini walaupun dia baru dibanding Windows yang udah tahun 80-an udah lahir, tapi tahu-tahu distro Linux ini lebih cepat perkembangannya gitu ya, karena ya tadi open source, kodenya terbuka sehingga si programmer ini bisa mengambil source code-nya terus untuk dikembangkan di custom sesuai dengan di wilayahnya masing-masing. Terus no virus, jarang virus ya, istilahnya jarang virus. Jadi yang tadi katakanlah virus yang ada di Windows coba dibuka di Linux gitu ya. Nah, ini tidak berfungsi karena beda lingkungan. Terus stabil ya, tadi 24 jam nonstop diakses, tetap stabil ya. Terus tidak blue screen atau hang atau crash ya. Terus keamanannya, nanti makanya ada istilah root. Nah, ini terkait dengan user, istilahnya di Windows itu administrator. Jadi kalau user biasa tidak bisa merubah struktur yang di atasnya. Nah, struktur yang paling tinggi itu yaitu root. Nanti akan dibahas di slide-slide berikutnya. Nah, ini di gambar berikut di sini ada Red Hat ya, ada Fedora, ada SUSE, ada Ubuntu, Slackware. Nah, ini termasuk distro-distro yang tadi saya bilang, kita kalau mau download distro itu bisa ke distronya masing-masing. Misalnya ke Red Hat kita ke URL dari Red Hat ya. Terus ke Fedora kita ke webnya dari Fedora dan sebagainya. Di situ ada link untuk download Linux yang free software tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau kita compare dengan Windows, nah ini kelebihan dari Windows ini user friendly. Karena kenapa? Karena kan mungkin dari kecil atau dari kita sekolah sampai kuliah dan seterusnya sampai selesai itu banyak kita dikenalkan dengan sistem operasi Windows, sehingga seolah-olah kita udah terbiasa gitu ya, makanya istilah user friendly itu seperti itu. Terus juga karena Windows ini komersil gitu ya, banyak yang support juga yang ke Windows gitu terkait dengan device, karena dia juga ingin produknya tersebut yang join dengan Windows ini dibayar juga dan sebagainya gitu ya. Terus tampilannya emang Windows kita ketahui menarik gitu ya, karena istilahnya dia inilah dari
dukungan-dukungan dan grafisnya dan sebagainya, karena ini ya, awal pertama diciptakan memang Windows itu untuk lebih ke user friendly, tampilannya lebih nyaman dan sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan Linux pun seperti itu gitu ya. Makanya tadi yang dibilang Linux itu as ease of use, jadi mudah digunakan karena ya tadi kita Linux itu mencoba menstandarkan gitu ya, sesuai dengan Windows gitu. Jadi tampilannya ini hampir sama gitu. Jadi bisa user ini kalau seandainya migrasi ini tidak harus adaptasi yang lama gitu. Nah, karena emang Linux itu dahulu kenapa belum terlalu ini mikirin ke grafisnya terus tampilannya dan sebagainya, karena ini Linux dulu lebih ke arah server gitu ya. Jadi khusus server ya untuk security keamanan gitu. Tapi sekarang banyak yang udah yang ke desktopnya kayak Ubuntu dan SUSE dan sebagainya, udah tampilannya menarik-menarik. Nah, ini itu tadi kelebihan dari Windows. Kekurangannya ini Windows ini kurang tidak stabil ya. Karena kalau misalnya ada virus, ada malware, ada apa, ini Windows ini langsung memakan resource banyak nih. Jadi akhirnya tidak stabil gitu ya. Mungkin bisa jadi crash, hang dan sebagainya. Apalagi kalau di akses 24 jam nonstop, tidak dimatikan servernya ya. Nah, ini terus sering terkonek ke internet. Nah, ini mungkin ada virus, ada ini. Nah, ini bikin Windows itu jadi lambat, terus menjadi hang juga gitu ya. Ini pernah sudah saya alami gitu ya dahulu gitu. Terus juga Windows itu banyak virus, trojan dan sebagainya gitu ya, yang menyerang sistem operasi Windows tersebut. Makanya kalau kita menggunakan Windows pasti harus ditambahkan dengan sistem operasi yang lain, dengan aplikasi yang lain ya. Misalnya dengan antivirus gitu kita harus tambahkan, terus endpoint, terus dan sebagainya gitu ya, untuk supaya virus ini pas saat browsing ke dunia luar atau internet ini aman gitu ya. Tapi kalau Linux ini kita tidak perlu harus instalasi antivirusnya lagi atau apalah ya, karena udah secure ya. Terus juga rata-rata biasanya gitu ya, orang banyak menyerang itu kalau orang ke sistem operasi yang berbayar gitu ya. Tapi kalau yang free dikasih cuma-cuma gitu ya, ini orang juga tidak mau gitu biasanya gitu ya, mau isengi atau menyerang dan sebagainya. Dan berikutnya Linux ini Windows ini harganya mahal ya. Kalau kamu bisa lihat, dicek di harga sistem operasi Windows itu, apalagi yang Windows Server gitu ya dan sebagainya. Belum aplikasi-aplikasi yang lainnya yang berbasis Windows, berbasis Microsoft. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini terkait dengan sekilas kelebihan dan kekurangan dari Windows. Berikutnya adalah kelebihan dari Linux. Stabil, jarang virus, harganya murah atau gratis ya. Memang pada versi awal kurang user friendly karena tadi yang saya bilang dia basisnya CLI, Command Line Interface. Tapi sekarang sudah GUI dan sudah sama kayak Windows gitu ya. Jadi user friendly juga. Nah, dukungan hardware dan software dulu masih kurang, sekarang juga banyak nih dukungan hardware software yang ke arah Linux gitu ya, karena Linux itu sudah berkembang lebih cepat. Nah, emang kekurangannya dulu yang sekarang ya masih ini ya, kekurangannya banyaknya di jenis distribusi, mungkin agak membingungkan pengguna gitu ya, karena distronya ini bisa sampai ratusan kalau sekarang di searching gitu ya, distro Linux yang ada. Nah, ini bagi orang yang awam akan membingungkan. Tapi kalau yang udah sering menggunakan Linux, mungkin kita tahu, kita fokus aja nih ke Red Hat, ke CentOS, ke Ubuntu gitu ya. Oke, paling gitu ya. Itu terkait dengan pemahaman tentang Linux. Nah, tadi selain kelebihan Linux itu gitu ya, ini ada kelebihan lagi Linux ya. Jadi dukungan ada bahasa pemrogramannya itu di Linux banyak ya. Ada PHP running di Linux, Basic, C++, Pascal, Java ya. Ini running Python.
Ini semua running di Linux gitu ya. Free juga gitu. Dia sudah ada aplikasi yang include saat instalasi gitu ya. Saat instalasi kita checklist aja. Kita mau bahasa pemrograman apa, kita checklist, maka nanti saat instalasi selesai, maka pemrograman tersebut akan ada di dalamnya. Gitu. Tinggal kita aktifkan. Atau kalau kita mau instalasinya di belakangan, kita bisa, kita pas saat selesai install Linux, kita connect internet, kita langsung download paketnya dan kita install. Oke. Nah, ini sekilas tentang aplikasi yang berjalan di Linux. Di Linux itu ada nanti ada aplikasi engineering and science, database server kayak MySQL, Postgre dan sebagainya gitu ya. Terus aplikasi Office-nya ada spreadsheet, presentasi. Nah, itu kita kenal misalnya ada Open Office. Nah, itu running di Linux ya. Dan aplikasi Office yang lain selain Open Office itu ada Kword, AbiWord ya, dan seterusnya banyak gitu ya. Tinggal kita suka di mana, tinggal saat instalasi kita checklist untuk disertakan dalam instalasi. Oke. Terus juga ada how to-nya. How to-nya ini jadi biar si sewaktu-waktu kita ada kendala gitu tentang pemakaian, tentang penggunaan, tentang komennya dan sebagainya, ini ada bantuannya ya. Jadi kita tinggal tanda tanya untuk help-nya, bantuannya, nanti di situ akan keluar maksudnya perintahnya apa gitu ya, terus solusinya apa dan sebagainya, ada help-nya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini sekilas tentang distro Linux ya. Jadi Linux ini kalau secara yang garis besarnya atau umumnya, ini yang induknya ini ada Red Hat ya, ada Slackware, ada Debian dan sebagainya. Nah, kalau yang lainnya itu istilahnya induk kepada yang induknya tersebut. Seperti misalnya ada CentOS. Nah, ini dia induknya ke Red Hat. Ada Ubuntu, induknya ke Debian. Gitu ya. Jadi, kalau kita instalasi di Debian, sama berarti kita instalasinya di Linux, Linux Ubuntu juga sama. Pathnya, direktorinya sama gitu ya. Tapi kalau kita instalasi di Debian, mau instalasinya perintah yang instalasinya atau path-nya kita terapkan di Red Hat, ini tidak sama gitu ya, karena beda. Kalau Red Hat path-nya di A misalnya, terus kalau di Debian di B, maka tidak bisa nih. Atau komennya juga mungkin kalau di Red Hat untuk instalasi ada RPM. Nah, ini tidak bisa dipakai di Debian. Debian ada komen sendiri gitu ya. Tapi kalau untuk yang selanjutnya sih sama gitu ya. Paling ada tertentu aja. Ini yang terkait dengan ketentuan. Oke. Nah, ini ya. Jadi distro Linux ini banyak ya. Tadi ada Knopik, Ubuntu, Red Hat. Ini masih diantaranya. Kalau kamu search di Google, ini bakal banyak gitu ya. Nah, ini yang induknya istilahnya ya, nanti yang lainnya distro yang lainnya ini induk ke asalnya, karena nanti karena kodenya terbuka gitu ya, programmer mengembangkan sesuai dengan di negaranya masing-masing, terus dia induknya ke ke basis atau apa gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini contoh-contohnya ya, banyak ya yang berbasis Debian ya. Ini yang induk kepada Debian itu ya, ada Sunrose, ada Ubuntu dan sebagainya, Knopik. Oke. Nah, ini distro-distro yang induk kepada Red Hat ya, ada CentOS ya, IGOS dan sebagainya. Jadi komennya sama, kalau kita sukanya di Red Hat, kita kalau mau menggunakan variannya ya kita ke CentOS, ke apa dan sebagainya. Nah, ini instalasi Linux. Instalasi Linux ini sih sebenarnya yang mode install yang terdahulu gitu ya, yang Linux terdahulu. Tapi kalau Linux sekarang samalah kayak kita install Windows gitu ya, sudah GUI, terus tinggal next saja gitu ya. Paling kita yang harus kita ketahui itu yang terkait dengan partisi di Linux. Kalau partisi di Windows kita tahu C dan D. Ya, di drive C, D kita bikin partisi gitu ya.
dan seterusnya. Tapi kalau di Linux ini ada istilah partisi root, partisi swap, ya, partisi home dan sebagainya, gitu ya. Nah ini yang membedakan antara Windows dan Linux. Makanya kita harus butuh pengetahuan khusus dalam instalasi terkait di partisi Linux-nya, gitu ya. Kalau untuk yang mengetahui spesifik hardware, alokasi ruang hard disk dan sebagainya, nah ini sekarang udah sama dengan Windows, udah GUI gitu ya, udah gampang. Kalau dahulu emang kita harus mengetahui nih, kalau instalasi dahulu kita harus tahu spesifikasi hardware, misalnya mouse-nya yang 3 tombol, 3 pencetan gitu ya, atau ada yang 2 tombol, mereknya apa, Logitech atau merek yang general, umum gitu ya, dan sebagainya. Nah ini dahulu seperti itu, agak sedikit ribet, tapi sekarang sudah mudah. Nah ini juga kita harus tahu tentang keyboardnya ya, yang ada 110 karakter, tombol gitu ya, terus bentuknya QWERTY atau bukan gitu ya, dan sebagainya. Nah itu dahulu gitu ya, tapi sekarang mah udah tinggal next aja, otomatis plug and play gitu istilahnya. Oke, nah ini ya yang tadi yang dahulu kita harus tahu vendor mouse-nya dan sebagainya. Oke, ini kita mungkin lewati ya, karena nanti instalasinya nggak terlalu seperti ini kan mungkin agak sedikit rumit, tapi sekarang udah di. Nah, pemilihan paket software yang tadi yang saya bilang bahwa kalau kita instalasi mau disisipkan aplikasi programmingnya, aplikasi Open Office-nya, kita tinggal saat instalasi kita pilih paket software tersebut, nanti akan diikut sertakan dalam instalasi tersebut, dan saat kita selesai install maka aplikasi yang disertakan akan ada, gitu kita panggil akan ada. Nah ini proses instalasi ya, pertanyaan model instalasi, install server, workstation atau custom, terus pertanyaan pemilihan bahasa, English atau bahasa Indonesia, mempartisi hard disk, nanti ada partisi swap atau partisi root ya, dan sebagainya. Terus yang terakhir yaitu membuat group loader ya, menentukan group loader. Jadi ini misalnya kalau kita ada sistem operasi dual OS, ada Windows, ada Linux, maka kita harus aktifkan ini ya, Lilo atau group loadernya. Jadi saat nanti ada dinyalakan itu ada master boot recordnya, ada kita mau bootnya ke Windows atau ke Linux, atau memilih ke Windows atau ke Linux pas saat masuk ke dalam sistem operasinya. Gitu. Oke, nah berikutnya di Linux itu ada pengetahuan tentang struktur direktori dan file Linux. Ini penting ini ya. Makanya tadi saya sebelumnya ada penerangan terkait dengan Linux itu aman, secure, karena nah ini di sini ya, kita harus mengetahui struktur direktori di sini. Jadi yang tadi yang saya bilang root ini full access ya, atau dibilang super user, atau istilahnya di Windows adalah administrator. Nah ini file-file yang untuk konfigurasi ya, file-file di situ file system ini adanya di bawah root. Jadi si root ini kita bisa memodifikasi semua yang ada di bawahnya sampai kepada user. Tapi kalau user biasa, nah ini adanya di folder home, di bawah folder home. Misalnya ada Kadir, Petra dan sebagainya. Nah ini Kadir, Petra ini dia tidak bisa memodifikasi yang ada di atasnya. Misalnya di file dev atau file etc, file usr dan sebagainya, gitu ya. Bukan hanya di atas saja dia tidak bisa untuk memodif, di sebelahnya pun antar user gitu ya, ada Kadir sama Petra ini mempunyai rule yang berbeda, ada hak akses yang berbeda gitu. Jadi sehingga antara masing-masing user ini juga tidak bisa asal merubah gitu ya, atau memodif dan sebagainya, memodif. Ini tidak bisa gitu ya. Jadi makanya Linux itu dikatakan aman ya karena seperti itu. Ya, jadi makanya saat ini instalasi root ini kita harus amankan, jangan sampai dikasih ke orang lain gitu ya. Karena kalau kita bisa masuk root maka kita bisa memodif yang di bawahnya semuanya. Kita kalau mau memberikan akses, kita buat aja user baru gitu ya, kasih ke user tersebut, hanya memodif di user tersebut aja.
gitu ya. Tidak boleh memodif yang di atasnya, ini kewenangan si administratornya. Oke, nah ini struktur direktori di Linux itu ada apa aja sih? Ada bin, boot, dev, edge. Nah ini ada penjelasannya ya. Bin berisi file-file binary, jadi kayak model exe-nya di Windows gitu ya. Boot berisi file-file yang digunakan untuk booting Linux ya. Jadi makanya nanti ada kita pasat partisi, ada partisi boot, partisi root. Nah ini tujuannya kalau dengan dipetakan gini ada fokus gitu ya, saat lagi kita mau booting dia akan aksesnya file booting gitu ya. Terus ini bisa lebih cepat gitu ya. Terus dev berisi file sistem khusus yang merupakan ini ya, device-device yang akan yang terkonek di Linux itu gitu ya. Ini apa aja, ada misalnya CD-ROM, ada hard disk ya, terus ada apa gitu. Kita kalau saat lagi mounting ini perlu ke linkkan ke dev tersebut. Terus ada etc. Nah ini penting nih, di sini berisi file-file konfigurasi sistem, biasanya hanya boleh diubah oleh super user. Nah ini seperti network, kita mau konfigurasi IP, konfigurasi DNS, konfigurasi Samba server untuk file sharing. Ini adanya di etc gitu ya, sampai pada mail server, FTP ada di etc. Makanya ini harus dijaga, super usernya atau si rootnya ini harus dijaga supaya tidak boleh ada bisa mengkonfigurasi file sistem tersebut dan seterusnya. Ini bisa dibaca penjelasannya gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah ini command line CLI ya, apa istilahnya tampilan terminal untuk basis command line gitu, mengetikkan sebuah perintah. Ini tampilan atau aplikasinya. Kalau di Windows kan ada command prompt namanya. Oke, ini sekilas perintah-perintah dasar Linux gitu ya. Perintah PWD, perintah LS, perintah man gitu ya. Man ini manual istilahnya. Jadi ini seperti hub. Misalnya kita mau melihat guide atau dokumentasi tentang LS gitu, kita ketik man LS. Nanti LS itu misalnya LS ini untuk melihat isi direktori. Terus ada PWD, PWD berarti untuk mengetahui direktori mana kita sedang berada nih. PWD, pas diketik PWD kita sedang berada di home user data gitu ya. Oke, dan seterusnya ini bisa dibaca. CD untuk berpindah-pindah direktori. Kita mau ke CD home udin, berarti cd/home udin. Mau pindah lagi ke direktori etc, cd/etc dan sebagainya. Dan seterusnya ini bisa dibaca gitu ya. Terus untuk menghapus file, rm nama filenya gitu ya. Kalau di Windows kan klik kanan, delete ya, atau remove dan sebagainya ya. Nah, rmdir tadi ada rm, ada rmdir. Rmdir ini untuk menghapus direktori, tapi kalau rm untuk menghapus file. Oke, ini bisa dibaca di tutorial tentang perintah-perintah dasar di Linux. mkdir membuat direktori ya. Kalau di Windows kan klik kanan new folder, tapi di sini mkdir nama foldernya apa. Oke. cp untuk mengcopy ya, mengcopy file. Kalau di Windows klik kanan copy, klik kanan paste. Kalau di sini coba. Kalau di ininya di command line-nya cp nama filenya yang mau di copy, terus ketujuannya ya, tujuannya misalnya di home udin gitu ya, dan seterusnya. Nah ini perintah untuk merestart, di sini ada reboot ya. Terus untuk shutdown di sini ada halt di Linux ya. Nah ini penting nih, kadang kita sering mematikan Linux atau merestart Linux, ini perintahnya. Nah ini tampilan Linux dahulu seperti ini ya, masih kaku ya, grafisnya juga masih biasa. Tapi sekarang udah bagus gitu ya. Oke, nah ini browsernya. Oke, mungkin sekian dari saya gitu ya terkait dengan materi Linux gitu. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.